Nah, lagi rame nih soal gugatan ke Mahkamah Konstitusi akibat kalah dalam pilkada. Nah, teman-teman yang baik kuasa hukum ataupun pasangan calon yang mau menggugat, kalian harus betul-betul memahami tuh PMK 3 tahun 2024. Nah, jangan sampai kalian mengajukan permohonan belum pada waktunya atau lewat. Nah, kalau belum pada waktunya nggak masalah. Yang masalah ini kalau lewat. Lewat 1 hari aja atau lewat 1 jam doang, itu nggak bisa. Jadi, ketentuan di pasal 7 itu, dia 3 hari sejak KPU memutuskan hasil perolehan suara. Nah, kalau misalnya diumumkan tanggal 4, berarti 4, 5, 6. Tanggal 6 selesai nih batas pengajuan permohonan kalian. Seperti itu. Nah, di dalam pengajuan permohonan, banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya, surat kuasa, kemudian bukti-bukti yang akan dijadikan bukti. Jadi dari beberapa bukti yang ada, kalau saran saya, yang pokok aja dulu tuh yang dimasukkan. Karena kalau misalnya kalian mau memasukkan, misalnya ada C1 plano beribu-ribu, nah mending saran saya nggak usah dulu. Kalian masukin aja dulu bukti pokok, kemudian kalian daftarkan. Nah, setelah daftar, proses pendaftaran kan ada 2. Ada yang online, ada yang offline, luring, dan daring. Nah, kalau yang jauh, saran saya online aja. Supaya kalian bisa dapat AP3-nya itu loh, bukti pendaftaran. Nah, kalau kalian sudah dapat itu, saran saya nih kalau sudah dapat itu, jangan lagi diotak-atik. Karena masa perbaikan itu cuma 1 kali. Kalau kalian mengotak-atik itu, memasukkan bukti, misalnya 1 bukti, atau misalnya kalian mengedit apalah di situ, pokoknya jangan disentuh-sentuh. Kalau mau perbaikan, langsung sekalian. Jangan sebagian-sebagian. Nah, sekali kalian lakukan perbaikan, sudah selesai. Nggak ada lagi kesempatan kedua dan ketiga. Makanya harus diperhatikan betul. Nah, 3 hari sejak keluar bukti pendaftaran itu. Jadi kalau kalian daftar tanggal 5, ya berarti 5, 6, 7. Itu 3 hari, tanggal 7 terakhir untuk perbaikan. Nah, saran saya sih perbaikan itu mendingan di ujung aja. Nah, kemudian kalau mau ke MK untuk mengantar, kan berkas-berkas fisik kan harus dibawa tuh. Nah, kalian datang pagi ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa pagi? Supaya kalian bisa ambil nomor antrian. Supaya itu kalian sudah pegang. Jadi kalau misalnya kalian datang bawa berkas itu waktunya sudah jam 10 malam, atau misalnya kalian lewat dari pukul 11 atau pukul 12, ya setidaknya kalian udah punya itu. Jadi bisa bisa dibantu lah, karena kalian sudah mengambil nomor antrian itu. Nah, jadi itu hal-hal yang memang harus diperhatikan. Karena kalau kita nggak memasukkan berkas asli, nggak bisa juga, teman-teman. Jadi kalau sesuai dengan ketentuan PMK 3 itu, memang harus dibawa dokumen aslinya. Itu pada saat kalian memasukkan perbaikan. Masukkan aja dulu permohonan, ya barulah kemudian diperbaiki. Seperti itu, teman-teman. Salam konstitusi.